Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, banyak ini isu pagi ini Bang. Ada yang bikin kita hidup nih tambah ngeri lagi karena akan ada warga bumi ini lebih mematikan dari COVID-19. Satu itu ya. Kan sering dibicarakan oleh Bang Ihsanuddin Nursi, namanya penyakit X. Nah, selain itu juga urusan riba ini memang menjadi sebuah fenomena. Tadi Ustadz Husin itu lagi membahas masalah riba. Tapi kali ini 24 negara akan menjadi korban riba karena hutang tak berbayar. Ghana mulai awalnya dan rentetan negara-negara lain akan mengikutinya. Entah kita ini mudah-mudahan selamat dari yang satu ini. Selain itu masih urusan hepeng Bang, masalah dagang. Katanya ini Tanah Abang, Cipadu, Taman Puring, ini yang di Jakarta ya, belum daerah lain. Itu tergerus hampir lebih 50%, Cipadu 80%, sepi. Katanya akibat TikTok. Apakah benar atau ada cerita lain dari fenomena sekarang ini tentang orang berbelanja dan keadaan ekonomian? Itulah Bang di antara berita-berita yang berseliweran di pagi hari ini. Mungkin bisa diberikan pencerahan, kita kembang nanti dengan yang lainnya. Silakan Bang Ihsanuddin Nursi, kita lihat masalah. Oh, satu lagi Bang, ada impor beras baru Bang akhir tahun, 1 juta ton dari Cina. Ya salam, luar biasa ini negeri kita nih. Silakan Bang Ihsanuddin Nursi, fadhal. Bismillah. Karena putus-putus nih, berapa kali putus-putus saya dengarnya. Oh gitu, nanti kalau perlu pakai cara Putus-putus berkali-kali putus-putus. Nanti kalau ini putus Bang, kita pakai cara lain. Ada satu lagi cara yang kita coba. Silakan. Oke. Oke, itu kita mulai sekarang ya. Mudah-mudahan tidak putus. Padahal saya sudah mendekat ke sumbernya supaya tidak putus-putus. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama soal analisis IMF tentang negara-negara yang terkena kebangkrutan, terancam bangkrut. Kalau pakai kajian lain sebenarnya terancam resesi karena dampak bunga tinggi. Jadi ada 60 negara terancam resesi karena dampak bunga tinggi. Ada 24 negara terancam bangkrut karena utang. Antara utang sama inflasi itu berkaitan. Terutama ketika utangnya berbasis mata uang asing dari negara yang bersangkutan dibanding mata uang lokalnya, dibanding mata uang domestiknya. Itu yang saya bilang utang itu adalah 7I. Dia serbuan modal, seperti Rempang itu serbuan modal. Serbuan modal yang dibenarkan oleh otoritas gitu. Campur tangan ke berbagai hal dalam bentuk intervensi itu. Dia juga merupakan penyusupan, infiltrasi. Dia mengganggu kehidupan, interferensi. Dia kemudian juga mengintimidasi, terbukti sudah. Dia juga kemudian mendoktrin bahwa untuk mengatasi pengangguran dibutuhkan utang, butuh modal gitu. Dan terakhir akibatnya inflasi. Nah, itu yang disebut dengan utang itu berhubungan dengan 7I tadi. Nah, orang lalu melihat sumber persoalannya di inflasi tinggi karena kebijakan Federal Reserve yang menetapkan bunga tinggi. Bahkan sampai dengan akhir tahun ini kemungkinan besar akan dinaikkan lagi menjadi 25 basis poin dari 5,5575 menjadi 5,75 sampai dengan 6. Artinya kebijakan inflasi itu, kebijakan bunga tinggi dengan upaya mengatasi inflasi masih akan diteruskan, dan itu berarti akan mengakibatkan beberapa negara yang perekonomian makronya rapuh. Saya ulang, beberapa negara yang perekonomiannya rapuh, nilai tukarnya pasti jatuh. Nilai tukarnya pasti jatuh. Ketika nilai tukarnya jatuh, jika bank sentralnya tidak punya modal cukup, maka dia akan terkena inflasi. Ketika terkena inflasi, maka harga-harga akan naik. Dan disitulah terjadi krisis, baik krisis pangan, krisis energi, maupun krisis kebutuhan hidup lainnya. Nah, Indonesia berusaha mengatasi itu dengan alasan apapun, mengimpor beras. Sebenarnya tujuannya adalah dalam rangka, tujuan politiknya adalah ketersediaan beras.
sehingga kebutuhan beras terpenuhi. Tapi pada saat yang sama kan BLT sudah diganti dengan 30 kg beras. Saat yang sama. Saat yang sama kan kebutuhan pemilu. Karena ada asymmetric information, ada informasi asimetri atas gerakan impor. Nah, berikutnya adalah soal bukti bahwa kita sesungguhnya kalau saya pakai data dari luar, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang produsen ke-6 atau ke-5 gitu untuk kebutuhan beras. Kalau dilihat posisinya begitu. Besar. Jadi inflasi dengan import itu satu mata rantai. Dalam teorinya disebut dengan cost push inflation, dan itu berhubungan dengan kebutuhan mata uang asing, dan kalau nggak bisa itu utang, dan kalau utang nggak bisa ya terkena. Nah, disitulah riba ketemu semuanya. Jadi tidak ada kehidupan yang tentram damai kalau basisnya adalah riba. Utang berbasis riba. Memang ada utang yang tidak berbasis riba, ada banyak gitu. Dan itu cuma tinggal berbagi bagaimana hidup wa mimma razaqnahum yunfikun gitu. Kalau ngelihatnya begitu gitu ya. Nah, Ghana salah satu negara yang memang sebenarnya seperti juga Indonesia terlampau menikmati utang gitu. Indonesia sebagaimana disebut dalam sebuah TV swasta sesungguhnya sedang merusak pendapatan masa depannya dengan berutang sehingga 7.800 triliun gitu. Bahkan saya bilang siang terhina malam menderita itu posisinya kalau begitu. Dan kalau pakai hadis, waduh, itu sama dengan menjinahi ibunya dan sama dengan melakukan perang terhadap Allah dan Rasulnya gitu. Dari situlah riba tidak akan pernah memberikan ketentraman dan kedamaian. Nah, di situ saya berbeda prinsip dengan para ekonom yang membenarkan utang berbasis riba, yang membenarkan utang dengan format-format yang mereka setujui. Jadi ya saya walaupun saya dianggap sebagai ekonom yang memang itu ekonomi Islam garis keras gitu ya. Ya nggak apa-apa, yang penting dari tingkat kekerasan bersikap itu hasilnya hidup tentram damai gitu. Hidup tidak tergadaikan gitu. Ini saya tulis sejak lama sebenarnya. Menggadaikan kedaulatan rakyat, menggadaikan kedaulatan ekonomi. Sudah lama sekali saya tulis. Bahkan sejak saya di DPR saya sudah begitu. Itu soal utang, dan bisa kita lihat bagaimana keluarga yang terkena pinjol, bagaimana bukan lagi mahasiswa yang terkena pinjol, bagaimana kemudian sebuah perguruan tinggi menganjurkan pinjol, itu kan kacau kan? Pola pikir yang literasi yang salah lah gitu. Itu edukasi yang total salah gitu. Yang kalau dalam bahasa saya ke sejumlah perguruan tinggi Islam di Indonesia, bagaimana mungkin Anda menggunakan nama Islam tapi Anda tidak membangun komparasi kurikulum Barat dengan kurikulum Islam gitu. Yang Anda ajarkan dulu kurikulum Barat. Metode-metode Barat, pemikiran-pemikiran Barat. Berarti Anda sedang mencetak kader-kader Barat di tempat bernama Islam gitu. Itulah situasi yang sedang kita hadapi. Negara bernama Pancasila ini ternyata negara yang memproduksi pemikiran-pemikiran Barat. Negara yang bersikap Barat gitu. Padahal negeri bernama Pancasila, negeri yang berketuhanan Maha Esa, negeri yang mengakui berkat rahmat Allah Maha Kuasa dan diraungkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan bangsa berbebas dan mencapai dan sudah sampai di pintu gerbang kemerdekaan gitu. Jadi rusaknya kayak gitu kalau kita ngeliat. Nah, sekarang kita geser jatuh ke sejumlah pusat perdagangan, 50% tutup. Lebih, 80%. Bahkan di Senen, itu pusat perdagangannya mau dijual karena terkena pilot. Saking sepinya gitu. Onderdil nggak laku, ini nggak laku, itu nggak laku, pokoknya sepi, lengang gitu sama sekali. Itu fenomena apa Bang? Itu fenomena apa yang terjadi itu? Kalau yang pertama bukan sekedar TikTok menjadi sarana e-commerce. Jadi kambing hitam lah gitu ya. Nggak bisa TikTok nggak bisa dijadikan kambing hitam. Yang terjadi adalah ini tesis saya tidak berubah sejak yang namanya 8 tahun lalu. Terjadi pelemahan daya beli
Karena terjadi pemusatan kekuasaan atau pemusatan ekonomi, sentralisasi ekonomi. Iya. Dan itu mereka tolak. Dan yang ngebangun sekarang Mereka menolaknya. BUMN semua, nggak ada kontraktor swasta yang ngebangun besar-besar kan, semuanya di BUMN kan. Dan di BUMN kan itu pun model swastanisasi, model swasta. Nah. Namanya saja BUMN, tapi modal bisnisnya itu swasta. Ulang. Namanya saja BUMN, state capitalism. Tapi perilakunya, jiwanya corporate capitalism. Kapitalisme korporasi. Apalagi kalau kita lihat dari RPJMN 2015 ke 2019 atau dari 2020 ke 2024. Modalnya semuanya jatuhnya kapitalisme korporasi. Walaupun BUMN terlibat di dalamnya. Bahkan kalau pakai angkanya, dibanding RPJMN era Joko Widodo pertama, dibandingkan sekarang, jumlahnya makin meningkat menjadi 62%. Apa dampaknya? Penyerahan ke tangan swasta. Penyerahan ke tangan corporate capitalism. Penyerahan hajat hidup orang banyak ke model bisnis kapitalisme korporasi. Apa dampaknya? Ya pemusatan berada di tangan mereka. Dan kalau pakai penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, rakyat banyak yang ditindasinya. itu fenomena hari ini gitu. Fenomena hari ini mereka mendapatkan bukti bagaimana para pendiri Republik sudah berpikir jauh melampaui generasinya gitu. Masya Allah. Sudah 4 generasi ke depan gitu. Kalau 78 tahun kan sudah masuk 4 generasi. Betul, harusnya. Sudah masuk 4 generasi, sudah begitu gitu. Mereka sudah berpikir sejauh itu gitu. Nah, itulah dampak dari situasi liberalisasi di seluruh sektor. Ulang. Itulah dampak dari liberalisasi di seluruh sektor. Dari sektor sosial, dari dimensi sosial, dimensi politik, dimensi ekonomi, dimensi hukum, dan semuanya masuk di situ gitu. Nah, itulah dampak dari materialisme. Karena ibu kandung liberal itu materialisme. Jadi melihatnya begitu. Nah, hal ini ditolak oleh para elit politik, oleh elit intelektual gitu ya. Karena saya ngomongnya ke kelompok akademisi, ke kelompok elit politik, ke kelompok elit pemikir gitu ya semuanya. Dan mereka nggak berani tegas-tegas secara terbuka menolak. Tapi wajah masam mereka ketika saya sebutkan argumentasinya begini, itu wajah masam yang menolak argumentasi saya gitu. Bahkan ada yang berani menyebut, model begitu model nostalgia kuno, model nostalgia tidak etik katanya. Kalau gitu Al-Quran nostalgia dong. Kan lahir pada abad 7. Berarti Al-Quran nostalgia dong. Gitu. Tapi Al-Quran selama berabad-abad nggak bisa ditukar, nggak bisa dipalsuin, nggak bisa ditukar-tukar. Begitulah sesungguhnya kekacauan berpikir kita, karena tadi model kurikulum barat sudah masuk ke tulang sumsum, sudah masuk yang namanya kesusunan saraf dan tulang sumsum. Jadilah hidup kita seperti sekarang kondisinya. Nah, kalau bicaranya seperti TikTok menjadi masalah, ini menjadi, itu persoalan hilir. Perbaiki dulu persoalan hulunya. Sudah saya bilang, perbaiki dulu persoalan hulunya. Kalau Anda tidak memperbaiki persoalan hulu, ya sudah, meso dan hilirnya tetap bermasalah. Dan bahkan akan berdampak seperti Rempang, akan berdampak seperti Lampung, akan berdampak seperti Morowali, Koname, semuanya termasuk Halmahera. Dan semuanya akan begitu. Apakah Indonesia akan mampu menghadapi ketika gejolaknya terjadi di semua kota besar? Karena merasakan ketidakadilan, karena merasakan kezaliman. Nggak mampu. Artinya apa? Pengambil kebijakan telah memproduksi sesuatu yang salah. Gitu loh. Logikanya begitu jadi. Pengambil kebijakan telah memproduksi sesuatu yang menimbulkan rasa ketidakadilan. Itu yang mestinya menjadi kepekaan bagi para pihak yang merasa punya otoritas. Apalagi otoritasnya dilengkapi dengan senjata. Rakyat nggak punya apa-apa kok. Bisa, mereka... Rakyat yang namanya punya kedaulatan sudah diambil kedaulatan itu oleh partai politik. Dan partai politiknya dibekukan. Artinya dibekukan bukan dalam arti beku secara organisasi. Dibekukan fungsinya. Disandra gitu. Iya, disandera. Dan itu ketika masuk juga misalnya tentang hak-hak DPR yang punya hak pengawasan, hak legislasi, dan hak budgeting juga diimpotankan, dimandulkan.
Kan rusak jadinya. Iya. Ah, Gimana kita ngomong soal hidup negara sejahtera kalau gitu? mau urusan judi online maupun narkoba, kalau mau tuh gampang sebenarnya. Tapi nampaknya ada pemeliharaan atau ada apa di balik ini gitu, Bang? Kalau tadi saya mau masuk ke wilayah judi tadi gitu ya, Hmm, hmm. karena banyak Wah, luar banyak biasa. pihak yang menikmati judi ini, baik judi online maupun judi langsung. Saya teringat tahun 93 sampai dengan 92 tepatnya. 92 sampai dengan 97-an. Sebelum 96 tepatnya. Belum saya masuk ke DPR gitu ya. Saya melihat sendiri dan saya mengikuti walaupun saya tidak ikut bermain judi antar pelabuhan Oh. laut. Jadi dari Singapura ke Poklang, dari Poklang Tanjung Priok, Tanjung Priok ke Christmas Island, muter dia terus. Nah, Oh iya, itu kapal judi itu betul-betul. Iya. dia di atas kapal judi itu, gitu. Dan saya naik ke kapal itu, makanya sekarang saya Tahu. menyaksikan langsung gitu. Dan segala sesuatunya serba luxurious gitu ya, serba mewah, luxurious, dan betul-betul yang naik situ adalah orang-orang yang punya duit. Maka datanglah konglomerat dari Thailand bawa duit dengan dolar. Datanglah konglomerat dari Singapura. Gubernur dari Duit Papua itu gitu. tunai. Karena mereka harus berjudi dengan membawa uang tunai dan menarik utang, nggak? Uang tunainya itu pakai tas kresek, tas plastik gitu. Saya bilang ini betul-betul penggila judi luar biasa, dan saya menyaksikan gitu sejumlah warga keturunan yang betul-betul Menikmati. naik ke kapal dan berjudi, dan tentu saja ada beberapa Melayu ya. Itu peristiwanya kayak gitu, dan saya tahu di situ ada tentu saja ada otoritas yang berwenang yang juga saya lihat. Nah, dari situlah pengalaman saya di era Abdurrahman Wahid berkuasa. Saya bilang, ini ada problem besar kita. Saya bilang, uang yang tidak mampu dimonitor oleh negara, termasuk hidden economic gitu ya. Istilahnya illegal transaction gitu ya. Dan jumlahnya besar. Apaan itu? Banyak sebenarnya, tapi salah satunya saya bilang waktu itu judi. Loh, memang ada kata Presiden begitu. Presiden nggak mungkin, memang ada. Presiden ternyata lebih tahu dari saya. Gitu. Oh. Ada jin. Gus Dur kata. Iya, Gus Dur gitu kan. Betul. Gitu. Terus dia bilang, kalau begitu coba kita atasi bagaimana caranya. Gitu. Saya bilang, ngatasinya gimana? Mestinya kan kita larang. Ya kita ngelarang, tapi kan mereka tetap sembunyi-sembunyi. Mereka kong-kalingkong, istilah Abdurrahman Wahid ngomongnya gitu almarhum. Mereka kong-kalingkong sama aparat. Itu usah kita katakan. Sementara itu bisa berpengaruh besar terhadap perekonomian kita. Jadi gimana? Coba bikin studi bandingnya katanya. Lihat tuh Sentosa Island, lihat Genting Island, lihat Macau, kalau perlu sampai ke Vegas sana gitu ngelihatnya. Lihat juga tuh yang di kapal katanya. Gitu. Nah, kalau di Indonesia kan bisa lihat di beberapa kota. Dia sebutlah beberapa kota. Tahu dia. Gitu, termasuk disebut Batam. Gitu. Ini dia di balik ini ya. Iya, jadi waktu itu di Batam tuh ada juga tempatnya. Kalau di Jakarta itu di kawasan Jakarta Barat sana gitu ya. Kawasan Jakarta Barat, kawasan sana. Tapi studi belum jalan, sudah terjadi gelombang politik, gelombang ekonomi, termasuk yang namanya orang-orang yang merasa menikmati di situ merasa terganggu dengan gagas melegalkan judi di pulau terbatas. Jadi ada pulau yang datang ke situ hanya dengan paspor asing, tidak boleh paspor Indonesia, gitu ceritanya, mikirnya. Jadi hanya boleh ke situ, tapi silakan, tapi paspornya paspor asing. Tidak boleh penduduk Indonesia gitu. Karena melanggar. Dulu gagasnya begitu. Karena kita negara beragama. Negara beragama bagaimanapun tidak mengizinkan adanya judi gitu, ceritanya. Nah, dari situlah sesungguhnya
Makin hari judi makin berkembang. Terus sampai sekarang. Nah, sebenarnya pernah ada keinginan untuk membangun itu secara konkret di Bali. Tapi masyarakat Bali menolak. Oh, masyarakat Hindu Bali menolak. Menolak. Walaupun mereka melakukan lewatnya namanya sambung ayam. Kan mereka tiap hari mereka lakukan sambung ayam. Itu kan kayak upacara tradisional gitu. Bapak-bapaknya tuh pada kerjanya. Iya, tapi untuk judi-judi yang sifatnya mesin yang macam-macam mereka menolak. Itulah maka tidak terjadi pembangunan di satu pulau. Saya nggak usah sebut pulaunya karena saya tahu saya agak tahu detail. Lagi-lagi saya agak tahu detail dengan soal itu. Dan mereka sudah keluar duit besar-besaran, bukan 1 miliar, 2 miliar mereka memodalinya untuk kepentingan itu. Nah, dicarilah pulau alternatif. Maka di era Mega itu dapatlah Rempang itu. Tapi proyeknya proyek lokal. Gitu. Di proyek lokal itu nggak berkembang, diubah menjadi PSN. Nah, itulah arahnya sampai disebut kawasan wisata terpadu eksklusif. Wisatanya itu tanda kutip berarti begitu, yang belum banyak orang tahu gitu. Dan sebenarnya arahnya memang kelihatan kalau kita baca dari, apalagi dengan Omnibus Law sekarang lebih gampang kan merubah regulasi itu gitu. Poinnya sesungguhnya bukan sekedar Omnibus Law-nya mengizinkan. Poinnya adalah melihat lokasi itu memang terbuka, ada opportunity business luar biasa jika melakukan menjadi kawasan wisata terpadu gitu. Opportunity business luar biasa. Nah, menerjemahkan wisata terpadunya apa? Untuk pulau yang kayak gitu tadi. Lokalisasi dengan model-model pembatasan. Dengan begitu bisa dikontrol. Maka diperlukan pulau khusus. Jadilah Pulau Rempang dan Pulau Galang gitu. Maka diambillah 170 juta meter persegi. Ulang, 170 juta meter persegi. Yang rakyat Indonesia untuk mendapatkan 32 sampai 60 meter aja susah gitu. Sementara kita sibuk masalah pabrik kaca aja di balik itu semua gitu. Iya. Yang di Kanada ditolak begitu ya. Sebenarnya bukan hanya pabrik kaca kalau pakai penjelasan lain. Ada 12 perusahaan lain yang ikutan di dalamnya. Tapi lepas apakah ada 12 perusahaan, apakah ada Shinji atau enggak atau lain, bukan. Soalnya adalah di sini problemnya. Human existence depend on the property depend on the land. Eksistensi manusia itu tergantung pada tanahnya. Nah, suku bangsa Melayu itu sudah ada di sana, diakui oleh Belanda sejak 1642, 1742 atau 1642 saya lupa gitu ya, sekitar itu. Tapi poinnya, sebelum itu berarti memang sudah ada suku bangsa Melayu. Apalagi kemudian Kerajaan Siak, Kerajaan Delhi sebagai suku bangsa Melayu berkontribusi pada terbentuknya pemerintah Indonesia. Jadi ada historis, ada filosofis, ada geografis, ada geopolitik ekonomi, ada geopolitik sosial lain yang harus dilihat. Disitulah saya masuk analisis saya ke dalam tata ruang sebagai hajat hidup orang banyak. Jadi kalau konstruksi berpikirnya dia merupakan tata ruang, maka tata ruangnya harus bersifat pengakuan atas kedaulatan rakyat. Nah, begitu pengakuan atas kedaulatan rakyat, maka muncullah apa yang disebut dengan negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Ulang, negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Begitu dong mikirnya mestinya. Dasar negara hadir. Dasarnya pun waktu Soeharto bikin itu daerah otoritas Batam kan mulia sekali membawa marwah Indonesia terhadap Usman Harun waktu itu. Marwah itu dijawab dengan keputusan. Tapi nampaknya besar pasak dari tiang atau apa yang terjadi? Konsep itu kok jadi blur setelah Habibie menggawang ini semua hingga sekarang. Jadi macam daerah itulah apa ya, ya macam begini sekarang akhirnya jadi rebutan orang-orang konglomerasi sekarang gitu. Gimana Bang? Di situ saya berbeda dengan konsep Habibie tentang Batam. Di situlah. Jadi saya tidak sepakat menjadikan Batam sebagai tandingan Singapura. Saya nggak sepakat. Karena pendekatan selain pendekatan zona ekonomi eksklusif, pendekatan kedirgantaraan, pendekatan tanah. Singapura itu kalau kita menggunakan pendekatan kedaulatan atas udara, atas air,
atas daratan, nggak bisa bikin apa-apa. Gitu. Kenapa mesti berpikir begitu gitu loh, itu Manusianya yang penolakan penting. saya awal pada konsep Habibie gitu. Iya, iya. Tapi kemudian saya dianggap aneh gitu. Sehingga saya dikucilkan lagi-lagi gitu. Dan ternyata benar konsep Habibie nggak bisa jalan. Nggak Iya. bisa jalan. Walaupun tidak bisa jalannya disebabkan oleh banyak sejumlah aparat yang suka sekali minum vitamin. Nah, ini. Minum vitamin dalam tanda petik ya. Iya, Yang iya, suka Pak. sekali makan vitamin dalam tanda petik ngomong saya makan vitamin. Paham, gitu ya. paham. Pendengar kita cerdas-cerdas kok, Bang. Iya. Nah, Iya. karena makan vitamin itulah dengan demikian Batam tidak pernah tumbuh sebagai satu kawasan yang sesungguhnya sangat berpotensi untuk menghadirkan harkat kedaulatan rakyat di tanah yang punya situasi sangat strategis pada lintas Laut Cina Selatan maupun pada kawasan Selat Malaka. Gitulah sebenarnya. Nah, ini kan logika bukan cuma sekedar logika bagaimana geografi, geologi, bagaimana tata letak, tapi bagaimana cerita tentang tata letak itu dalam perspektif perekonomian bagaimanapun lebih menguntungkan. Kan kalimatnya adalah Allah menciptakan manusia di bumi, bukan di udara. Maka tadi eksistensi manusia, kalau manusia ini kita ganti dengan eksistensi bangsa Indonesia, terletak pada tanahnya. Maka tadilah kalimatnya kayak itu, alinea 4. Negara melindungi segala bangsa dan tumpah darah Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial. Nah, konsepnya yang salah itu akan berdampak macam-macam. Maka Batam sulit sekali berkembang. Itu. Saya pernah di Batam beberapa lama. Saya menyaksikan misalnya keributan aparat. Sampai akhirnya seorang jenderal turun menyelesaikan keributan antara aparat coklat sama aparat hijau. Wah, seru betul. Ingat. Urusan minyak kalau nggak salah itu urusan solar apa-apa gitu. Betul ya. Iya, soal rendengan berapa persen gitu bahkan. Saya juga menyaksikan mobil-mobil mewah di Batam masuk begitu saja dan ternyata curian dari negara tetangga. Coba. Sampai negara tetangga merasa risau. Kenapa? Karena Batam menjadi wilayah salah satunya pusat pencurian mobil-mobil mewah gitu. Atau kemudian memang mobil-mobil mewah sudah itu tidak lagi ke situ. Poinnya adalah bagaimana kita memposisikan satu tempat tidak dilihat berdasarkan kelemahannya, tapi didasarkan atas kekuatannya. Di situ lagi-lagi saya berbeda dengan mafia Berkeley. Yang acap kali melihat segala sesuatu dengan melihat kelemahan, tidak melihat kekuatan, gitu. Lagi-lagi soal paradigma, soal mindset namanya. Iya, mindset. Ini loh. Ada orang bilang kata kekuatan kita ini di bidang diplomasi pun sangat sedikit didengungkan, digebraknya itu tuh powernya itu rendah. Padahal mereka ini maksudnya dunia tahu potensi Indonesia, bukan tidak tahu, bukan begitu Bang? Potensi kita terhadap dunia. Iya. Nah, itu yang membuat saya bingung. Bingung melihat orang-orang cerdas cendekia itu. Saya kan turun sudah lebih dari selama dari bulan setelah Ramadan sampai dengan sekarang. Saya kira saya lebih dari 25 perguruan tinggi saya datengin gitu ya. Lebih dari 25 perguruan tinggi saya datengin, baik dalam rangka undangan perguruan tinggi yang bersangkutan atau dalam rangka undangan yang lain gitu ya. Saya mendapatkan begitu. Ada mindset yang salah, ada mindset yang udah salah, tapi kemudian tidak tergerak hatinya untuk memperbaiki, misalnya, apalagi naik ke atas sampai ke kurikulum yang disebut dengan kurikulum merdeka, tanpa berantakan. Jadi problematiknya menurut saya dalam bentuk gauzul fikri, dalam bentuk proxy war, itu dunia pendidikan. Nah, ketika TikTok itu diterjemahkan sebagai e-commerce, TikTok menjawab dengan sederhana. 6 juta. Loh ini orang 6 juta main di sini nggak sedikit ini. Gitu loh. Kalau dipindahkan ke pasar 6 juta rame ini gitu, betul. Iya. Di negara-negara maju, TikTok itu dilarang. Nah, karena kegiatan intelijen bukan kegiatan e-commerce. Coba kebayang, e-commerce, TikTok itu dilarang karena dianggap sebagai tadi kegiatan intelijen. Maka mereka bisa tahu semua berapa yang butuh beras, berapa yang apa semuanya. Wih, gila ya, ini intelijen kerja melalui. Jadi
Dan itu namanya mesin. big data. Big data. Big data. Hmm. Nah, TikTok memang menjadi setelah Huawei dihajar, kan Facebook juga merasa TikTok menjadi pesaing beratnya. Karena itu TikTok dihajar di Amerika karena Facebook merasa dalam hal ini Meta, dalam ini Mark Zuckerberg yang juga sekarang sedang ribut, ribut dengan Elon Tesla, termasuk Google, sedang digugat juga karena persoalan monopoli yang terjadi. Itu juga begitu ceritanya. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam konstruksi Indonesia ini kan bicara TikTok, bicara hilir. Ribut rapat kabinet. Problematiknya di frekuensi. Problematiknya di providernya, gitu loh. Provider itu memerlukan frekuensi. Frekuensi itu dalam pengendalian pemerintah. Persoalan pokoknya, bagaimana pemerintah mengatur hulunya? Bagaimana pemerintah mengatur netsonya? Bagaimana pemerintah mengatur hilirnya? Kan ujung-ujungnya adalah soal bagaimana kita mengatur dunia cyber kita, kan? Itu. Oke, begitu masuk ke dunia cyber, pertanyaan berikutnya, kita punya nggak kedaulatan digital? Kita punya nggak kedaulatan cyber? Wah, ada nggak? Bocor sana, bocor sini, data aura-aura luar biasa. Luluh lantak nggak karu-karuan jadi jatuhnya. Itulah yang saya persoalkan ke sejumlah aparat di negeri ini. Ingatkan ini. Kemarin bahkan minggu lalu saya masuk ke dalam wilayah ini, kita tidak punya gambaran antisipasi atas perang cyber. Minggu ini, saya sampaikan ke pendengar rahasia, minggu ini Amerika yang merasa begitu ketat perang cybernya dengan China, itu membawa peperangan itu ke meja perundingan. Amerika yang mengundang China untuk duduk bareng bagaimana mengatasi perang cyber mereka. Dahsyat, dari ribut di luar sana, mereka ngundang Beijing, yuk kita duduk bareng. Bagaimana kita mengatur peperangan ini? Saya bilang gila ini. Bagi kue jadi. Nah, apakah ini menyangkut, Bang, cerita Amerika ketika ada isu puskesmas bakal diinternetkan? Dan juga ada berita hari ini yang barusan saya bilang penyakit X. 25 keluarga virus akan timbul lagi. Covid aja udah 20 juta yang meninggal kemarin. Kita macam ini nakut-nakutin atau apa yang mesti disiapkan oleh paling tidak pendengar radio silaturahim lah atas berita-berita yang bikin kita garuk-garuk kepala ini, Bang. Silakan, Bang. Sebenarnya kalau pendengar radio silaturahim, penonton radio TV mengikuti dia Selasa pagi, selalu dapat satu langkah, dua langkah ke depan sebenarnya. Ini sering bicara, tapi saya mesti angkat. Sebenarnya satu langkah, dua langkah ke depan. Cerita tentang beberapa jenis penyakit yang lebih mematikan dari COVID. Sebenarnya lebih dulu muncul di Brasil daripada pidato saya di tempatnya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, di tempatnya Gatot Nurmantio. Saya ngomong dulu hasil kalau ingat itu gitu. Nah, sekarang mari kita bahas. Saat itu kan orang sama seperti saya bilang kemungkinan besar tidak ada pemilu, kan Ihsanuddin Nursi duluan ngomongnya di Nah, sekarang kita bicara sekarang tentang kemungkinan virus yang lebih mematikan dari COVID-19. Kematian yang muncul dari kasus COVID-19 belumlah mencapai target yang dikehendaki dari strategi depopulasi. Jauh dari target depopulasi. Sejumlah negara dengan modal menggunakan vaksin sedemikian rupa dianggap sebagai tidak memenuhi target yang mereka rancang. Dan karena itu, karena keinginan mengendalikan manusia dunia, ini yang ditulis oleh Tex Mars, gitu ya, Human Global Control System, sistem pengendalian manusia secara global, ditulis oleh Tex Mars, dan buku itu saya bagikan ke sejumlah orang gitu ya. Maka suka tidak suka harus ada caranya. Caranya hanya dua yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan, yakni kesehatan dan uang. Aset mereka juga cuma tinggal dua. Aset mereka adalah emas dan rumah. Nah, lalu kebutuhan mereka tentang pangan juga mereka harus atur. Disitulah muncul. Coba perhatikan,
Semua krisis yang muncul di era sejak COVID sampai dengan sekarang, semua krisis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, semua krisis yang menyangkut barang dan jasa publik, semua krisis. Itu yang saya sebut dalam bangsa terbelah, triple F crisis. Karena memang coba TikTok pun masuk sesungguhnya ke wilayah hajat hidup orang banyak. Cina pun masuk ke Indonesia ke wilayah hajat hidup orang banyak. Jadi tidak ada sebenarnya pertarungan bisnis, pertarungan ekonomi yang tidak berebut tentang barang dan jasa publik. Ulang, tidak ada perebutan ekonomi, tidak ada pertarungan ekonomi, tidak ada peperangan ekonomi yang tidak menyangkut hajat hidup orang banyak, baik barang publik maupun jasa publik. Pasti itu yang mereka perebutkan. Itu yang terlihat pada persoalan digital currency. Itu yang terlihat pada persoalan One Health, satu sehat. Itu yang sumber asal muasalnya adalah COVID-19 dan vaksin. Nah, cerita tentang bagaimana saya menyampaikan lebih dahulu tentang ada virus yang lebih mematikan dari COVID-19, itu lebih disebabkan oleh saya ngebongkar International Health Regulation yang diusulkan untuk diamandemen oleh dua pelaku. Pelaku aktornya adalah Amerika, pelaku korporasinya adalah Pfizer. Yang mereka punya agenda untuk bisa berlaku nanti pada Maret atau Mei paling telat 2024. Tetapi melihat dari pekerjaan COVID-19 sedemikian rupa lambannya dan sulitnya mencapai kata kesepakatan menggunakan digital currency di Amerika sendiri karena keributan para provider, ributnya Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates, satu lagi saya lupa siapa gitu ya. Ribut ini kan sampai dengan sekarang belum ada kata sepakat. Ini platformnya siapa yang dipakai untuk yang namanya digital currency atau model mana yang mau dipakai sebagai digital currency dan kemudian One Health. Kalau One Health sudah putus. Bank Badan Kesehatan Dunia menggunakan Telekom, menggunakan T-System. Tapi nanti akan teraplikasi dengan platform yang dimiliki oleh 5 orang ini. Berarti akan teraplikasi ke seluruh dunia. One Health-nya. Tapi digital currency-nya gimana? Karena berkaitan dengan bank sentral. Bank sentral berkaitan dengan uang dolar yang tetap bergerak di antara 58 sampai dengan 62% sebagai uang global currency. Yang mulai terkikis secara pelan-pelan oleh yuan. Nah, ini mesti diantisipasi lebih dalam. Nah, karena itu harus dibangun kecemasan pada masyarakat. Bangun kecemasannya adalah yang mereka mau amandemen. Bilang aja akan ada COVID yang lebih, akan ada virus yang lebih mematikan dibanding sama COVID sebelumnya. Dengan begitu masyarakat cemas dan masyarakat membeli perlindungan. Gitu. Dan di Indonesia undang-undang kesehatannya pun lagi hang-heng-hong pula ini kan di MK. Sudah terjadi undang-undang kesehatan itu menggunakan istilah KLB. Keadaan luar biasa yang mencabut hak asasi manusia di bidang pelayanan kesehatan. Ulang. Perhatikan istilah keadaan luar biasa yang dimuat di Omnibus Law. Keadaan luar biasa itu memberikan kewenangan kepada negara untuk mencabut hak asasi manusia di bidang kebebasan memilih layanan kesehatan. Undang-undang kedokteran, undang-undang pelayanan kesehatan yang lama, itu tidak memberi hak itu. Sehingga memang akhirnya COVID di Indonesia tidak, walaupun beberapa tempat kecil, tidak terlalu menggembirakan. Tapi nanti jika terjadi keadaan luar biasa, tidak ada satu warga negara yang bisa berlindung untuk menolak vaksin yang ditutup oleh pemerintah. Karena pemerintah sudah punya undang-undang Omnibus Law Kesehatan yang bicara tentang keadaan luar biasa mencabut hak asasi manusia di bidang layanan kesehatan. Apa artinya? Artinya seluruh masyarakat Indonesia akan terdikte oleh sistem kesehatan yang dibangun oleh Badan Kesehatan Dunia. Berarti masuk dalam kontrolnya orang-orang tertentu di dunia. Nah, itu ceritanya begitu konstruksinya. Itu ini Internet of Things. Segala sesuatu coba terkoneksi. Inilah connectivity war. Kalau pakai existence fikirnya Elon Musk, ini connectivity war, inilah proxy war, gitu loh. Kalau melihatnya. Cara berpikirnya begitu.
45 menit sudah kita berbincang Bang Ihsanuddin Nursi. Ya, Apa ini ya, ingatan kita akhir ini? Apalagi besok kita mau memperingati Maulid Rasul ini sebentar lagi 2 hari ini. Apa Bang sebagai penutup ingatan supaya hidup ini kita lebih tenang lah. Tapi kenyataan memang harus dihadapi gitu. Bagaimana menurut Bang Ihsanuddin Nursi? Silakan Bang. Penutup Kehadiran sebagai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu membawa risalah keselamatan dari minaz zulumati ila nur. Gitu ya. Dia membawa risalah yang menyelamatkan kehidupan manusia dari kegelapan menuju kebenaran. Keselamatan dunia itu hanya jika kita menerapkan apa yang disebut dengan la ilaha illallah, apa yang disebut dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Perspektif, kalau pakai istilah umumnya, perspektif tauhidnya begitu. Tapi perspektifnya adalah sesungguhnya di balik kata syahadat dan la ilaha illallah itu adalah perspektif sistem kehidupan. Nah, saya menyaksikan, saya mempelajari, saya menganalisis, saya kumpulkan data tentang selama 1 abad ini Barat gagal mengangkat harkat martabat manusia. Barat bahkan terus-menerus menginjak-injak harkat martabat manusia dengan cara-cara mereka. Nah, artinya sesungguhnya lagi-lagi betapa hebatnya kalau kita memegang ajaran yang disebut andai kata satu umat, satu wilayah memegang betul-betul beriman dan bertakwa, maka akan aku tambahkan nikmatku. Nah, sesungguhnya maka pertanyaannya menjadi, apakah risalah kita yang dimulai dengan sikap keimanan dan keislaman itu sudah kita jalankan dengan benar atau tidak? Jadi ke Maulid besok atau hari ini ada orang yang mengatakan tanggal 27, ada yang mengatakan tanggal 28. Maulid yang terjadi pada tanggal 27 besok atau 28 atau tepatnya 12 Rabiul Awal sesungguhnya mengingatkan kita bahwa bukan hanya kata-kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bukan hanya itu yang harusnya kita, bukan hanya lisan jadi maksud saya. Tapi sesungguhnya dituntut kesediaan untuk membangun sistem yang dipolakan oleh Muhammad, untuk membangun sistem yang dipolakan oleh Muhammad dalam kehidupan kita di keseharian. Nah, kalau kita belum, yuk mari kita berusaha makin dalam, makin jauh gitu untuk mendekati itu agar kita betul-betul sampai pada risalah yang disampaikan Muhammad sehingga kita memang bergerak dari zulumat ke nur. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam rangka Maulid, dalam rangka hari ini kita wawancara. Semoga kita tetap dalam lindungan, inayah dan berkahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.